Makanya saat ini boleh dikatakan salah satu yang paling ahli tentang kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa ya Pak Nasrun An-Nahar. Jadi sangat cocok untuk narasumber, dan kami sangat berterima kasih kepada Pak Nasrun, staf khusus Bapak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi atas perkenannya untuk menjadi narasumber pada webinar pagi hari ini. Pak Nasrun nanti akan menjelaskan dengan detail soal isi dari Kepmen Desa nomor 97 tahun 2022. Apa sih inflasi itu begitu? Karena kita nanti akan ngomong ke warga masyarakat desa, kita akan ngobrol, berdiskusi, bermusyawarah desa dengan berbagai lapisan masyarakat desa. Dalam membahas inflasi mudahnya tidak perlu dengan bahasa-bahasa yang rumit, intinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam kurun waktu tertentu gitu. Kalau dirasakan di desa ada harga pangan naik, harga daging naik, harga telur naik, harga transportasi naik, dan harga kebutuhan pokok terutama naik, maka itu sedang terjadi inflasi, dan kenaikannya secara kontinu dan cepat, seperti mengalami peningkatan terus-menerus. Dalam keputusan menteri ini, ada dua aspek penting. Yang pertama pengendalian inflasi dan tentunya mitigasi dampak inflasi. Pengendalian inflasi ini pada intinya adalah upaya untuk agar tidak terjadi kenaikan harga barang, gitu mudahnya. Pengendalian inflasi adalah upaya agar tidak terjadi kenaikan harga barang. Jikapun terjadi kenaikan, itu tidak melebihi batas kewajaran. Adapun mitigasi dampak inflasi, ketika terjadi kenaikan, itu bagaimana caranya, bagaimana strateginya, bagaimana upaya, program, dan kegiatannya agar warga desa tetap mampu memenuhi kebutuhannya, agar kemampuan warga untuk membeli produk, agar kemampuan warga untuk mengkonsumsi itu tidak melemah begitu ya. Jadi pengendalian inflasi itu bagaimana agar harganya tidak naik. Mitigasi dampak inflasi itu jika pun naik, bagaimana caranya agar warga masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan sebagaimana mestinya. Lanjut, kita lanjutkan pada maksud dan tujuan Permen Desa ini. Yang pertama, bagi desa itu sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan mitigasi dampak inflasi. Bagi pemerintah daerah, kebijakan ini menjadi acuan dalam memonitor pelaksanaan pengendalian inflasi di desa. Dan yang ketiga, bagi pihak lainnya, termasuk bagi teman-teman pendamping desa, itu adalah sebagai acuan untuk melakukan pendampingan terhadap desa dalam upaya pengendalian inflasi. Nah, tujuannya yang terakhir ini yang penting, menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi di desa. Kenapa peran aktif masyarakat menurut saya menjadi hal yang terpenting? Karena tanpa partisipasi masyarakat, pemerintah desa tidak bisa melakukan apa-apa. Karena terjadinya kenaikan harga barang itu tergantung pada supply and demand, tergantung pada permintaan dan penawaran barang, tergantung pada pembeli dan penjual barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh warga masyarakat desa. Jadi peran aktif dari para toko kelontong, para toko sembako, para pelaku usaha transportasi, para petani, pengelola lumbung desa, dan seluruh konsumen masyarakat desa, konsumen bagi kebutuhan pokok ini. Kalau semuanya berpartisipasi aktif, sama-sama bergerak, sama-sama bergotong royong untuk mengendalikan inflasi, apalagi levelnya, skupnya desa,
yang saling antar tetangga bisa saling kenal, maka pengendalian inflasi bukan suatu hal yang mustahil di desa. Kemudian kegiatan pengendalian inflasi daerah pada tingkat desa. Nah, Kepmen 92 ini memberikan pilihan-pilihan program atau kegiatan yang tentunya nanti program dan kegiatan ini bisa disesuaikan dengan kearifan lokal dan kebutuhan desa. Misalnya tadi sudah panjang lebar dibahas oleh Pak Kabadan bahwa penting kiranya untuk adanya data dan informasi hasil produksi dan harga komoditas di desa, terutama pangan. Ketika diketahui harga pangan dan diketahui hasil produksi pangan di desa, maka bisa diperkirakan ketersediaan pangan di internal desa ini mampu mencukupi kebutuhan internal desa enggak? Kalaupun tidak mampu, butuh berapa banyak lagi untuk membeli dari luar desa. Nah, ketika pun desa mencukupi, kemudian bagaimana sistem penyimpanannya? Apakah dikelola di keluarga ataukah dikelola secara bersama-sama di BUMDesa maupun di level desa? Maka data dan informasi menjadi penting. Yang kedua, produksi komoditas dari dalam desa, terutama pangan dan energi. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Kabadan sebagai ekonomi sirkuler. Kalau Pak Kabadan tadi memaknai ekonomi sirkuler dari produksi, kemudian residunya diproduksi lagi pada produk yang lain. Ekonomi sirkuler juga berarti produksi internal dikonsumsi oleh internal juga. Jadi produk dari dalam desa itu dijual di dalam desa. Jika ada lebihnya dijual ke desa terdekat, sehingga kebutuhan konsumsi pangan dari desa terdekat itu juga bisa dipenuhi dari desa sekitar. Dengan demikian kebutuhan tambahan atau biaya untuk transportasi dapat diminimalisir, sehingga harga pangan juga, kenaikan harga pangan juga bisa ditekan. Kemudian pengelolaan ketersediaan komoditas di desa, terutama pangan, dalam artian bisa dalam makna lumbung pangan ataupun lumbung komunal. Kemudian ada juga bantuan kepada kelompok pengelola usaha tani dan nelayan, bantuan kepada unit usaha angkutan bahan pangan pada BUMDesa. Jadi dimungkinkan untuk menekan harga pangan di desa bagi pengelola usaha angkutan. BUMDes pengelola usaha angkutan mendapatkan bantuan agar angkutan pangannya tidak membengkak dan harga pangan bisa ditekan. Kemudian perdagangan online secara terbatas di dalam desa atau kerjasama antar desa. Tentu kegiatan-kegiatan ini sifatnya bukan fix harus 8 ini atau harus ambil dari 8. Di luar 8 pilihan program atau kegiatan ini masih bisa ditambahkan, masih bisa dikurangi sesuai dengan kondisi desa, sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan kebutuhan desa, senyampang berhubungan dengan upaya untuk menekan harga, terutama harga kebutuhan pokok. Jadi apapun kegiatannya, apapun programnya, apapun upayanya, selagi itu bisa menekan kebutuhan pokok dan selagi itu ada dalam kewenangan desa, maka diperbolehkan. Dan Kepmen ini bisa menjadi landasan. Lanjut, kemudian kegiatan-kegiatan pada mitigasi dampak inflasi di tingkat desa. Ini sudah kegiatan yang biasa kita lakukan di desa. Dari awal adanya dana desa, diupayakan, ditekankan
difokuskan dan diprioritaskan agar PKTD segala aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus diutamakan dengan pola padat karya tunai desa. Kenapa? Dengan pola padat karya tunai desa, karena warga masyarakat akan mendapatkan pendapatan tambahan dan diupayakan harus diberikan padat karya tunai desa ini diberikan kepada warga yang membutuhkan. Tadi di awal keberpihakan pemerintah dalam penanganan inflasi ini terutama pada warga miskin dan warga miskin ekstrim. Maka PKTD baiknya disalurkan kepada anggota keluarga yang keluarganya itu terkategorisasikan sebagai keluarga miskin atau miskin ekstrim, sehingga daya beli warga miskin itu tidak melemah. Kemudian bantuan langsung tunai dana desa ini juga ada nantinya dalam Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 dan juga ada dalam Kepmen Penanganan Inflasi ini bahwa BLT dana desa pada tahun ini dan pada tahun 2023 nantinya diarahkan untuk mitigasi dampak inflasi dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang ketiga, penyaluran dana bergulir masyarakat oleh BUMDesa Bersama LKD atau BUMDesa Bersama hasil pembentukan atau transformasi dari ex-PNPM Mandiri Perdesaan. Kita tahu bahwa BUMDesa Bersama LKD ini bergerak pada usaha penyaluran dana bergulir, pemberian bantuan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh masyarakat dan diutamakan masyarakat miskin. Jadi harapannya nanti teman-teman desa bisa mengkonsolidasikan, bisa berkoordinasi juga kepada BUMDesa Bersama LKD untuk mengupayakan agar penyaluran dana bergulir masyarakat bisa tepat sasaran pada warga miskin dan pada warga miskin ekstrim untuk mendanai usaha ekonomi produktif mereka. Kemudian yang keempat, penggunaan dana desa secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal. Ini penting agar dana desa APBDes itu dibelanjakan oleh desa sendiri, oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya lokal. Jadi bahannya dari warga lokal, tenaga kerjanya dari warga desa sendiri, sehingga ada uang yang berputar di desa, pendapatan warga lokal meningkat, sumber daya lokal, produk-produk desa juga terbeli. Dengan demikian pendapatan meningkat dan kemudian daya beli juga menguat.